Anda sudah tua? Sudah hampir mati? Sudah bau tanah? Nah, mulai sekarang, pesanlah peti mati cap bebek. Peti mati cap bebek dilengkapi dengan karpet wall-to-wall, full AC sentral, video, air. Tapi bohong. Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gregorius Dimas Angga Pradita. Saya berasal dari kelas 12 IPA 2 asal sekolah SMA Negeri 1 Pemadang Timur. Kali ini saya akan membuat video fisika tentang iptek nuklir. Iptek nuklir. Pengertian fisika. Fisika atau ilmu tabi adalah sains atau ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu, bersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Sebagai salah satu ilmu sains paling dasar, tujuan utama fisika adalah memahami bagaimana alam semesta bekerja. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau biasa disebut PLTN. PLTN merupakan salah satu alternatif untuk menanggulangi kelangkaan energi di Indonesia. Akan tetapi, kehadiran PLTN di Indonesia masih menimbulkan polemik. Sebagian seorang beranggapan bahwa energi nuklir mahal, PLTN tidak aman, dan sampah nuklir akan berbahaya selama ribuan tahun. Akibatnya, timbullah penolakan terhadap pendirian PLTN. Penolakan tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi nuklir. Lanjut. Pada dasarnya, PLTN beroperasi dengan prinsip yang sama seperti pembangkit listrik konversial. Perbedaan antara PLTN dengan pembangkit listrik konversial. Perbedaan antara PLTN dengan pembangkit listrik konversial yaitu pada cara pembangkit panas untuk menghasilkan uap. Pada PLTN, panas dihasilkan dari reaksi pembelahan inti atom. Bahan bakarnya yaitu uranium di dalam reaktor nuklir. Berikutnya, panas yang dihasilkan digunakan untuk membangkitkan uap di dalam alat pembangkit uap. Sama seperti pada pembangkit konversial, uap tersebut kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin dan generator untuk menghasilkan listrik. Berikutnya, penelitian nuklir. Badan Tenaga Nuklir atau biasa disebut dengan BATAN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang membidangi urusan pemerintah di bidang penelitian, pengembangan, dan pendayangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, untuk meningkatkan penguasaan di bidang iptek nuklir, pada tahun 1965 diresmikan pengoperasian reaktor atom pertama Trigal Mark II di Bandung. Kemudian berturut-turut dibangun pula beberapa fasilitas
Litbang Yasa, penelitian, pengembangan, dan perkayasaan yang terbesar di berbagai pusat penelitian, antara lain Pusat Penelitian Tenaga Atom Pasar Jumat, Jakarta 1996, Pusat Penelitian Tenaga Atom Gama, Yogyakarta 1967, dan Reaktor Serbaguna 30 MW 1987, disertai fasilitas penunjangannya seperti fabrikasi dan penelitian bahan bakar, uji keselamatan reaktor, pengolahan limbah radioaktif, dan fasilitas nuklir lainnya. Berikutnya, senjata nuklir, bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat selama tahap akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 menunjukkan betapa dahsyatnya dampak penyalahgunaan ilmu pengetahuan. Berikutnya, inilah adalah contoh soal dalam iptek nuklir di bidang peternakan. Salah satu aplikasi iptek nuklir dalam bidang peternakan yaitu penentuan siklus protein dalam tubuh. Proses pengukuran tersebut menggunakan isotop A N-15, B P-32, C Ca-45, D Cr-52, E I-125. Jadi jawabannya adalah B P-32 karena mengukur pembentukan protein mikroba dalam cairan rumen dan mengukur sintesa protein mikroba di dalam rumen. Lanjut. Bagaimana proses terbentuknya energi nuklir? Jadi, energi nuklir dapat dihasilkan melalui dua mekanisme, yaitu pembelahan inti, reaksi fisi, dan penggabungan beberapa inti, yang juga yaitu reaksi fisi. Apa yang menjadi tujuan utama dari pengolahan limbah nuklir? Limbah nuklir bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi atau kontaminasi. Berikutnya, inilah pengertian tentang iptek nuklir yang pertama. Apa sih iptek nuklir itu? Teknologi nuklir adalah teknologi yang melibatkan reaksi dari inti atom. Yang kedua, aplikasi iptek nuklir dalam berbagai bidang, yaitu diantaranya ada 5 bidang dalam aplikasi nuklir. Yang pertama, bidang kesehatan, bidang industri, bidang hidrologi, bidang pertanian, dan yang terakhir adalah bidang pangan. Aplikasi iptek nuklir di bidang kesehatan: sterilisasi alat-alat kedokteran, sterilisasi alat-alat kedokteran dengan pasteurisasi maupun pemanasan air saat ini sudah mulai digantikan dengan menggunakan radiasi sinar gamma. Keuntungannya adalah dapat melakukan sterilisasi dalam jumlah banyak dan dapat dilakukan dengan peralatan kedokteran yang sudah dikemas rapi. Cara ini juga dapat dilakukan untuk memproduksi bahan bebas hama seperti kasa pembalut, kapas steril, kapas kecantikan, pembalut wanita, dan masih banyak lain-lain sebagainya. Berikutnya, aplikasi iptek nuklir di bidang kesehatan. Radioisotop. Radioisotop sumber terbuka dan radioisotop sumber tertutup. Umumnya yang digunakan kedokteran nuklir adalah radioisotop sumber terbuka. Contoh penerapannya: RIHSA, radiolonidinated human serum albumin, digunakan untuk volume darah manusia, mengukur volume plasma manusia, melihat metabolisme albumin,
melihat kemampuan keluaran jantung, dan juga bisa melihat plasenta bayi dalam kandungan. Lanjut. Aplikasi iptek nuklir di bidang industri. Teknik radiografi. Teknik radiografi ini banyak digunakan pada bidang industri untuk mengetahui kemungkinan adanya cacat bagian dalam benda yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata. Sumber radiasi yang digunakan adalah radiasi sinar X, radiasi sinar gamma, radiasi sinar neutron. Cara penggunaannya yaitu benda yang akan direkam keadaan dalamnya diletakkan di antara sumber radiasi dan film. Bila ada cacat, maka akan terekam oleh film dan kemudian dibaca oleh ahli radiografi. Berikutnya, aplikasi iptek nuklir di bidang hidrologi. Yang pertama, penentuan gerakan sedimen di pelabuhan dan daerah pantai, yaitu untuk studi efisiensi pengerukan dan untuk perencanaan pembangunan pelabuhan baru. Yang kedua, untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan, teknik perunut dapat melacak zat pencemar. Ketiga, menemukan kebocoran dam atau bendungan. Keempat, menentukan arah gerakan air tanah. Kelima, studi hubungan antara sumur-sumur minyak untuk mengetahui karakteristik aliran cairan di sekitar sumur minyak. Aplikasi iptek nuklir di bidang pertanian. Radiasi nuklir dapat digunakan untuk mengawetkan bahan makanan pasca panen yang cukup berlimpah. Hal ini digunakan untuk menghindari cepatnya pembusukan jika terlalu lama disimpan di dalam gudang. Untuk pengawetan dapat menggunakan radiasi sinar gamma. Radiasi ini dapat mematikan mikroorganisme penyebab pembusukan, juga penghambat tumbuhnya tunas. Aplikasi iptek nuklir di bidang pangan. Teknik serangga mandul atau biasa disebut TSM, suatu teknik pengendalian hama yang relatif baru yang merupakan teknik pengendalian hama yang potensial, ramah lingkungan, sangat efektif, spesies spesifik, dan teknik ini kompatibel dengan teknik lain. Efisiensi pupuk. Rasio antara jumlah hara yang diserap tanaman dengan jumlah hara yang diaplikasikan lewat pupuk. Yang ketiga yaitu dampak iptek nuklir. Dampak paparan radiasi. Efek stokastik. Pada paparan akut dengan dosis rendah dapat menyebabkan kerusakan yang tidak bersifat letal pada sel dan akan diekspresikan setelah beberapa generasi kemudian pada turunan sel yang terpapar radiasi tersebut. Efek deterministik. Pada paparan akut dengan dosis tinggi, efek radiasi dapat menyebabkan kematian sel, gangguan fungsi jaringan dan organ tubuh, bahkan kematian. Berikutnya, nilai batas dosis atau NBD. Nilai batas dosis NBD adalah dosis terbesar yang diizinkan oleh Bapeten yang dapat diterima oleh pekerja radiasi dan anggota masyarakat dalam jangka waktu tertentu tanpa menimbulkan efek genetik dan somatik yang berarti akibat pemanfaatan tenaga nuklir. Ketetapan Bapeten yaitu yang pertama, dosis efektif sebesar 20 milisievert per tahun rata-rata selama 5 tahun berturut-turut. Kedua, dosis efektif sebesar 50 milisievert dalam 1 tahun tertentu. Ketiga,
dosis ekivalen untuk lensa mata sebesar 150 milisievert dalam 1 tahun. Yang keempat, dosis ekuivalen untuk tangan dan kaki atau kulit sebesar 500 milisievert dalam 1 tahun. Lanjut. Prinsip proteksi radiasi. Yang pertama, perisai digunakan untuk melindungi diri dari pancaran radiasi pengion. Pemilihan perisai yang tepat dapat menurunkan paparan secara eksponensial radiasi gamma dan menghalangi radiasi beta. Kedua, jarak untuk mengurangi resiko terkena paparan radiasi. Posisikan diri jauh dari sumber radioaktif. Besarnya paparan radiasi akan menurun sebanding dengan kuadrat jarak terhadap sumber radioaktif. Ketiga, waktu semakin lama berhadapan dengan sumber radioaktif, maka semakin besar terkena paparan radiasi, sehingga kita harus mengurangi waktu saat berada di sumber radiasi. Aduh, sakit pinggang. Gunakan balsem cat kaki 3 kalau kaki 4 adalah binatang. Yang manjur adalah kaki 4 kalau kaki 3 bisa terjongkang. Kesimpulan, pemanfaatan teknologi nuklir saat ini telah menjamur di berbagai bidang dengan berbagai aplikasi yang terus dikembangkan dengan penguasaan yang semakin baik, sehingga berbagai kekhawatiran dapat teratasi dan keselamatan dan keamanan tetap terjaga dan dinomorsatukan. Pemanfaatan teknologi nuklir di bidang kedokteran, bidang industri, bidang hidrologi, bidang pertanian, serta yang terakhir bidang pangan. Nah, jadi itu tadi teman-teman, video tentang pemahaman dari materi iptek nuklir. Apakah kalian sudah paham? Oke, kalau gitu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.